Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Bapak sekalian jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah ya. Sedikit mengulang pembahasan minggu yang lalu ya, tentang ya, larangan ya, menumpahkan darah kaum muslimin ya, atau kehormatan mereka, kita menjatuhkan kehormatan mereka ya. Dalam hadis yang sahih akhrajahu Bukhari wa Muslim, kata Rasulullah kepada para sahabat ketika haji wada ya, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ya, ka hurmati yaumikum hada fi syahrikum hada wa fi balikum hada. Kata Rasulullah, sungguh darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian haram atas kalian, seperti haramnya hari ini, bulan ini, dan negeri ini, kata Rasulullah ketika haji wada ya. Fi riwayatin kata Rasulullah, kullul muslim alal muslim haramun dammuhu wa irduhu wa maluh ya. Setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya, haram kehormatannya, dan juga haram hartanya ya. Fi riwayatin kata Rasulullah dari Bara bin Azib, ar-riba isnani wa sab'una baban adnaha mislu ityana rajuli ummah wa in arbab ar-riba istatalat ar-rajuli fi 'ardi akhihi. Kata Rasulullah, riba itu ada 72 pintu ya. Dan riba yang paling rendah adalah seperti seorang laki-laki ya, mendatangi ibunya atau menzinahi ibu kandungnya. Itu riba yang paling rendah kata Rasulullah. Wa arbabar riba istitalat ar-rajuli fi 'ardi akhihi. Sedangkan riba yang paling riba adalah ya, merendahkan, menjatuhkan kehormatan orang muslim yang lainnya ya, melecehkan kehormatan orang muslim yang lainnya ya. Wa fi riwayat ini juga mengatakan ya, ketika berkhutbah kata Abdullah bin Malik ya, Nabi menyebutkan mengenai masalah riba ya, dan besarnya riba, kedudukannya insya Allah Subhanahu wa taala, dosanya maksudnya ya. Summa qala wa inna dirhama yusibuhu ar-rajulu min riba a'dham inda Allah Subhanahu wa taala fil khati'ati min sittin wa thalathina zaniyah ya janiyah rajul wa inna arbabar riba aidur rajuli al muslim ya. Kata Rasulullah SAW ya, 1 dirham kata Rasulullah yang seorang memperoleh dari harta riba ya, lebih besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala dosanya
daripada 36 kali berzinah dalam Islam. Subhanallah ya. Kata Nabi, 1 dirham kata Rasulullah yang seorang dapatkan harta dari harta riba, ya, a'dham indallah subhanahu wa ta'ala, lebih besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, fil khati'ah, dosanya itu lebih gede kata Nabi daripada berzina, ya, 36 kali, ya. Subhanallah ya. 1 dirham, bagaimana kalau 1000 dirham, 1 juta dirham, maka lebih, ya, tinggal kalikan aja. Kata Nabi, inna dirhama yusibuhu ar-rajulu minar ribai a'dham indallah subhanahu wa ta'ala fil khati'ah min sittina wa thalathina zaniyah ya janiyah ar-rajulu wa inna arbaba riba irdul ar-rajul al-muslim. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya 1 dirham yang seorang dapatkan, ya, dia ambil, dia peroleh dari harta riba, ya, harta dia itu sendiri kata Rasulullah, maka a'dham indallah subhanahu, maka lebih besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala daripada dosa 36 kali berzinah dalam Islam. Ya. Wa inna arbaba riba ardul muslim ardul muslim kata Rasul. Dan sedangkan kata Nabi, riba yang paling riba itu adalah menjatuhkan kehormatan orang muslim, meremehkannya, menghinakannya, melecehkannya. Ini riba yang paling riba. Ya. Mungkin kita takut dengan riba ya, makan harta bahak takut kita. Tetapi yang ini nih jarang orang takuti ini nih. Yang mana? Yang menjatuhkan kehormatan orang muslimin yang paling banyak. Ya. Seperti apa? Mencelanya, menggibahnya, mencacinya, memakinya. Ini termasuk misalkan riba yang paling riba. Inna min arbabi riba kata Rasulullah. Istitalatur rajul fi irdi akhihi. Menjatuhkan kehormatan orang muslim yang lainnya. Ya. Ini yang apa namanya? Yang kayak kita nggak bisa menghindar nih. Ya. Namun Nabi telah memberikan solusi kepada kita, kepada sahabat, pada umatnya, bagaimana kita terhindar dari perbuatan ini. Ya. Karena riba yang paling riba adalah menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Ya. Bahkan Nabi juga mengatakan, ya, inna riba nifun wa sab'una baban. Riba ada 72 pintu. Wahwanuhunna, dan paling ahwan, paling ringan kata Nabi, baban minar riba adalah, ya, mislu man ata ummahu fil Islam. Seperti seseorang laki-laki menggauli, menjinai ibunya dalam Islam. Dirhamun, 1 dirham. Dari harta riba yang dia peroleh kata Nabi, asyaddu, lebih berat daripada 35 kali berzinah dalam Islam. Sedangkan asyaddur riba, dan riba yang paling asyad, riba yang paling berat kata Nabi adalah menjatuhkan kehormatan kaum muslimin. Asyaddu, ya. Wahbas, apa ahbas? Paling buruk. Ya. Riba yang paling berat dan paling buruk kata Nabi adalah menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Ya. 1 dirham aja udah dikatakan lebih berat daripada berzina 36 atau 35. Ternyata ada yang lebih berat lagi. Apa itu? Menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Kata Syaikhmin, menjatuhkan kehormatan orang muslim berbeda-beda tingkatan, tidak sama. Ya. Contoh, ya, menjatuhkan kehormatan penguasa, ya, tidak sama dengan menjatuhkan kehormatan yang bukan penguasa. Ya. Dengan cara apa? Dengan mencaci, memakinya, ya, menjelek-jelekannya, termasuk dikatakan menjatuhkan kehormatan mereka. Demo itu apa? Menjatuhkan bukan itu. Menjatuhkan, mencela, mencaci, memaki di hadapan masyarakat umum.
Maka Islam mengharamkan yang namanya demonstrasi itu, mengharamkan Islam itu. Ya. Kata Rasulullah hal yang sahih menjelaskan bahwasanya jihad yang paling afdol adalah qaulul haq ala sultanin zair, kata Nabi. Ini afdol jihad. Jihad yang paling utama kata Nabi perkataannya hak di hadapan penguasa yang zalim, tetapi caranya bukan di depan umum. Berdua-duaan. Datangi ke rumahnya, ke kantornya berhadapan-hadapan berdua-duaan, bukan di hadapan masyarakat banyak, bukan. Kata Nabi dikatakan jihad yang paling afdol. Sementara kata Syafi'i, ya, orang yang menasehat penguasa di atas mimbar hakikatnya bukan tapi mencela, mencaci, menjatuhkan kebebasan mereka. Ini kata Imam Syafi'i. Ya. Nah, sebagian orang menasehati penguasa di atas mimbar Jumat gitu ya. Ini bukan menasehat, tapi mencela, mencaci, menjatuhkan kebebasan mereka. Makanya yang mengatakan inna arbaba riba wa syadduha wa ahbasuha ya intihakur ardil muslim, menjatuhkan kehormatan seorang muslim itu riba yang paling riba. Ya. Ini yang kita banyak sering melakukan ya. Apakah dengan mencelanya, mencacinya, ataupun yang lainnya. Ya. Maka kata Nabi, lihat, ya, dari Aisyah wal Mukminin. Ya, sengaja saya ulang-ulang lagi nih hadis ini. Mudah-mudahan tidak nempel gitu, nggak bosan ya. Kata Aisyah apa? Ya, aku pernah berkata kepada Rasulullah, saking cemburunya beliau terhadap Safiyah binti Hayyin. Ya Rasulullah, kata Aisyah, hasbuka min Safiyah, cukuplah kau dari Safiyah. Ya, annaha qasirah, dia itu orang yang enggak pendek lah gitu. Jadi ngata-ngatain pendek kepada Safiyah. Ya, jadi saking cemburunya Aisyah kepada Safiyah, ya, ketika Nabi berdekat dengan Safiyah dikata-katain dia orang yang pendek. Ya. Enggak langsing, enggak tinggi, kata Aisyah, pendek. Innaha qasirah. Ya. Apa kata Nabi kepada Aisyah? Laqad qulti kalimatan lau mudizat bima'il bahri lamazahathu. Kata Nabi, sungguh kamu telah mengatakan satu kalimat. Kalimat apa? Dia orang yang pendek. Ini kan merendahkan kan? Ya, merendahkan dikatakan Safiyah, ya, menghina gitu, agak melecehkan. Dia orang yang pendek, tidak tinggi, tidak langsing, tidak semampai gitu terusnya. Yang innaha qasirah, ini kata Aisyah, agak merendahkan. Apa kata Nabi? In laqad qulti kalimatan law mujizat bima'il bahri lamazahathu, kata Nabi. Sungguh kamu telah mengatakan satu kalimat. Seandainya kalimat itu dimasukkan ke lautan akan tercemar dengan kata-kata kamu orang yang pendek, kamu yang pendek. Karena sifatnya bukan mensifat tetapi merendahkan, menghina, menjatuhkan kehormatan Safiyah. Tetapi kalau mensifati seseorang bahwa dia pendek, contohnya begini kata para ulama, ya. Ada si fulan, ya, di satu daerah ada namanya dua sama gitu ya. Kemudian si fulan datang, tahu ke rumah si fulan? Si fulan yang mana? Si fulan yang pendek, maka boleh. Karena untuk mensifati bukan untuk menghina, maka tidak terlarang. Si fulan yang buta, maka tidak terlarang. Ya. Tapi kalau pada kata-kata buta atau si jangkung, si pendek dengan tujuan merendahkan, menghina, maka termasuk ghibah, riba yang paling arbab riba kata Rasulullah SAW. Bukankah Nabi ketika ontenya Safiyah juga sakit, kata Aisyah, annahu i'talla ba'irun li Safiyah binti Hayy, wa 'inda Zainab fadlu dhahrin. Faqala Nabi SAW li Zainab, a'tiha ba'iran. Faqalat ana u'ti tilkal yahudiyah. Faghadiba Rasulullah SAW, ya, fahajaraha Dzul Hijjah wal Muharram wa ba'du Safar. Kata Aisyah menceritakan bahwa ketika suatu safar, ya, Safiyah, onta milik Safiyah dikatakan sakit, nggak bisa dinaiki lagi, sakit. Ya. Sedangkan dikatakan Zainab, salah satu istri Rasulullah, memiliki unta yang lain. Ya, laha fadlun dohrin, milik unta yang lain gitu ya.
Maka berkata Nabi kepada Zainab, ya, atiha ba'iran. Berikanlah, pinjamkanlah ontamu untuk Sofia. Kata Nabi kepada istrinya Zainab. Apa kata Zainab kepada Rasulullah? Karena kecemburuannya lagi. Karena Sofia dikatakan cantik. Mungkin paling cantik di antara istri Nabi ya. Sehingga semuanya bercemburu ini dengan Sofia ini. Apa kata Zainab ya? Ana anti tilkal Yahudiyah, apakah aku akan memberikan kepada perempuan Yahudi itu? Padahal istri Nabi gitu ya, mengatakan Yahudi karena emang Sofia adalah anak orang Yahudi. Dulu kan budak kan, kemudian Nabi nikahi. Ya, seperti itu, tawanan dulunya ya. Maka kata Aisyah, Nabi pun menghajarnya selama kurang lebih 3 bulan. Hajaruha kata Aisyah, Dzulhijjah wal Muharram wa ba'dus Safar. Nabi menghajar. Mendiamkan. Ya. Kata Nabi tidak hal bekas mendiamkan seorang muslim kan ber3 hari. Tapi ini 3 bulan. Karena alasan yang syar'i. Karena dia telah berkata kata yang tidak baik, merendahkan Sofiyah binti Hayy. Ya. Bayangkan Nabi itu menghajarnya. Bahkan kata-kata ya orang dia itu dikatakan orang yang lemah. Itu nggak boleh itu. Dia malas itu nggak boleh secara Islam. Lihat dia dari Abi Hurairah menceritakan. Qama rajulun faqalu ya Rasulullah ma ajal fulan. Atau qalu ma ad'afa fulan. Faqala bin sallam ya idtabtum sahibakum wa akalatum lahmahu. Kata Abu Hurairah menceritakan ada seorang laki-laki yang bangkit ya, dari majlis Rasulullah. Maka ada yang berkata, ya Rasulullah, alangkah malasnya si fulan itu. Ma ajaja fulan. Oh ma ad'afa fulan, alangkah malasnya dia ya Rasulullah si fulan itu, malas. Apa kata Nabi berkata kepada sahabat itu ya? Iktabtum sahibakum, sungguh kalian telah menggibah sahabat kalian. Dan kalian telah makan dagingnya. Jadi mengatakan si fulan malas, ya, mesum ya. Kalau mesum bukan ini ya, istilahnya orangnya malas, maka termasuk haram dalam Islam itu. Karena tujuannya adalah meremehkan, merendahkan. Maka tidak diperbolehkan. Wa fi riwayatin juga ya. Dari dikatakan Abdullah bin Mas'ud menceritakan ya. Kami bersama Rasulullah SAW, buat ada seorang laki-laki bangkit dari hadapan Rasulullah. Maka ada di antara sahabat yang dikatakan istilahnya menjatuhkan kehormatannya. Mungkin ngomongnya apa gitu ya. Apa kata dia kepada orang tadi ya? Tahallal. Selilitlah kamu kata Nabi. Tahallal kata Rasulullah. Faqala wa mimma atahallal ya Rasulullah, dari apa aku harus berselilit ya Rasulullah? Apa selilit? Ya, kalau habis makan lagi kan kita pakai tusuk gigi atau selilit kan. Kata dia, mimma atahallalu, dari apa aku harus berselilit? Aku tidak makan daging ya Rasulullah. Qala Nabi, innaka akalta lahma akhik. Kamu telah makan daging saudaramu. Apa? Dengan ngomong yang tidak. Ya. Kamu yang tidak dia sukainya. Itulah ghibah. Ya. Maka ghibah itu kata Rasulullah, zikruka akhaka bima yakrah. Ya. Zikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebutkan ya saudaramu apa yang tidak disukainya. Bahkan kata Syekh Utsaimin, termasuk ghibah ya. Dia si fulan enggak pernah sholat berjamaah itu. Ya. Saya suka nggak dikatakan begitu? Ya. Dia nggak pernah berjamaah sholatnya katanya. Suka nggak kira-kira yang dia omong itu? Itulah ghibah. Jadi ghibah itu tidak hanya dikatakan aib. Ya. Aib apa dari fisiknya tidak. Ya. Setiap perkara apabila kita sebutkan dia tidak menyukai, itulah ghibah. Apa kata Nabi? Atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu alam. Ya, qala ya dzikruka akhaka bima yakrah. Ya. Kata Nabi kepada sahabatnya, atadruna mal ghibah, tahukah kalian apa itu ghibah? Ya. Qalu, maka mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu alam. Allah lah dan Rasul yang lebih mengetahui. Qala dzikruka akhaka bima yakrah, kamu menyebutkan ya saudaramu apa yang dia tidak menyukainya.
Setiap kita katakan tentang dia dan dia tidak menyukai, itu lagi ghibah. Nggak pernah sholat berjamaah, nggak pernah sholat, dia suka nggak dikatakan demikian? Nggak pernah ngaji, suka nggak? Di rumah aja, suka nggak? Nggak suka kan? Itu lagi ghibah kata Rasulullah. Dzikruka akha bima yakrah. Kamu sebutkan saudaramu apa yang tidak menyukainya. Setiap yang disuak itulah kita namanya ghibah namanya. Apa kata saya? Ya Rasulullah, ara'aita in kana fi akhi ma'aku, bagaimana pendapatmu jika yang aku kata itu betul apa ada pada diri dia? Dia nggak pernah salat berjamaah, nggak pernah ngaji gitu ya, nggak pernah salam kepada orang lain, ya gitu ya. Nabi yang mengatakan, faqala in kana fihi ma taqul faqad ittabtah. Jika apa yang kamu katakan ada pada diri dia, itulah ghibah kata Nabi. Wa in kana fi wa in lam yakun fihi ma taqul faqad ittabta. Jika kata apa yang kamu katakan tidak ada pada dirinya, maka kamu telah mengada-ada, dan ini lebih gede lagi. Jadi ghibah itu tidak hanya dikatakan aib, ya. Setiap kita menyebutkan diri dia dan dia tidak menyukainya, maka dikatakan ghibah. Dzikruka akhaka bima yakrah. Bukan bima yaghib, bukan. Bima yakrah, apa yang dia tidak menyukai, itulah ghibah. Dan ghibah kata Nabi adalah menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Dan ini merupakan riba yang paling riba. Arbabur riba. Bahkan kata Nabi, ya, ketika aku Isra dan Mi'raj, ya, lima urija bi mararatu bi qaumin lahum adfarun min nuhasin yahmisuna wujuhahum wa sudurahum faqultu ya Jibril man haula'i qala haula'i alladziina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Kata Nabi ketika aku Mi'raj. Apa Mi'raj? Ya, Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Ya, Yerusalem. Namanya Isra. Kalau Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha namanya Mi'raj, naik. Ya. Ketika aku dinaikkan kata, lama urija bi, ya, aku melewati suatu kaum. Ya. Mereka memiliki azfar min nuhas kata Rasulullah, kuku dari tembaga. Mereka mencakar wajah-wajah mereka dan juga dada mereka kata Rasulullah. Apa kata Nabi kepada Jibril? Ya Jibril, siapakah mereka itu? Qala haula'i alladziina ya'kuluna luhuman nas. Kata Jibril, itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Ya, apa? Ghibah. Ya, kata Nabi, wa yaqauna fi i'radib, dan suka menjatuhkan kehormatan kaum muslimin. Ya, manusia, saudara kita. Ini adalah apa namanya? Ghibah, ya. Bahkan dalam riwayat yang sahih dari Jabir menceritakan, ya, kami bersama Rasulullah tiba-tiba ada bau yang sangat bau sekali. Ya. Irtafa'at rihun muntinah. Ya. Jadi ada apa namanya bau yang sangat sangat bau. Teman-teman bacin gitu ya, bau sekali gitu ya. Kata Nabi kepada para sahabat, atadruna ma hadiri, tahukah kalian tahu apa bau apa ini? Kata Nabi. Kata Nabi, hadiri alladzina yaghtabunal mu'minina. Ini adalah bau orang-orang yang suka menggibah orang-orang mukmin, yang suka menceritakan, ya, apa saudara muslim yang dinyukai, itu ghibah. Dari itu ya, ya, subhanallah ya. Maka ada riwayat yang dhaif ini tapi maknanya sahih, ya. Kata Nabi apa? Al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ya. Al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ghibah lebih berat daripada berbuat zina, ya. Kemudian juga, ya, ketika Rasulullah dikatakan lewat kuburan, ya, lewat kuburan, ya, maka kata Nabi, ada fantum fulan wa fulan, apakah kalian telah mengubur fulan fulan? Qalu na'am ya Rasulullah, kami telah mengubur si fulan dan si fulan. Ya. Tadi qad uqida, ya, fulan al-an faduriba. Kata Nabi, sungguh dia telah
didudukan sekarang. Ya, lagi didudukan. Ya. Maka dia pun dipukul. Siapa? Malaikat. Lihat bagaimana hadis tentang ketika seorang dikubur kemudian didatangi malaikat muka nakir itu ya. Ya. Apa kata Rasulullah? Sumqala walladzi nafsi biyadihi, demi Allah. Laqad darabatan ma baqiya minhu adwun illa inqata. Kata sungguh telah dipukul satu pukulan, sekali pukulan, ya. Tidak ada tersisa anggotanya kecuali semuanya putus. Tulang bulangnya putus kata Rasulullah. Satu kali pukulan kata Nabi itu, ya. Bahkan sungguh kata Rasulullah seluruh makhluk Allah di muka bumi mendengarnya. Ya. Lah kalau sarihatan sami'aha al-khalaiq illa sakalain. Sungguh seluruh makhluk Allah mendengar jeritanya kata Rasulullah. Kecuali sakalain. Yaitu jin dan manusia. Maka seandainya kata Nabi, kalian mengetahui apa yang aku ketahui, apa yang aku dengar, kalian akan banyak menangis, sedikit tertawa. Karena nggak tahu ya banyak tertawa dan sedikit menangis ya. Kata Nabi apa ya? Amma fulan kata ada fulan kata Rasulullah ya. Fa innahu kana la yatatir min baul. Yang pertama kata Nabi itu dia karena sebab air kencingnya. Ya. Yang tidak hati-hati dengan cipratan kencing. Ya. Ketika kita kencing, nyiprat ke pakaian, ke badan kita, kemudian kita sholat tanpa membersihkan lagi. Ini penyebab kata siksa kubur itu ya. Kemudian kata Nabi juga yang kedua adalah ya wa amma fulan ya innahu kana yaqulu, adapun yang lain kata Nabi dia suka memakan daging manusia, suka bergibah. Ya. Suka menjatuhkan kehormatan orang muslim yang lainnya ya. Kemudian dari Abi Hurairah juga menceritakan, kata Nabi mengatakan bahwasanya ya khamsun laisa lahunna kafarah. 5 perkara yang tidak ada bagi 5 ini kafarat. Apa kafarat? Penghapus. Ya. Apabila mereka meninggal tanpa sebelum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengampuni ini. Kata Nabi, khamsun laisa lahunna kafaratun. 5 perkara yang tidak ada kafarat bagi mereka, tidak ada ampunan. Bedanya ya. Pertama adalah syirik billah. Kalau syirik tidak ada diampuni, kekal di neraka. Yeah. Selain syirik, Allah hukum sesuai dengan keadaan Allah. Tapi akhirnya dikatakan surga. Seperti itu. Maka Nabi mengatakan, khamsun laisa lahunna kafaratun. 3 perkara yang tidak ada kafarat bagi 5 perkara kata Rasul. Jadi diampuni itu. Syirik, artinya kalau mati dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah. Yang kedua adalah qatlun nafsi bi ghairil haq, membunuh jiwa tanpa hak. Ya. Ini Allah akan hukum ini, ya. Sudah kan keadaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian buhtul mukmin, ya. Membuat menjatuhkan kehormatan orang muslim, ghibah tadi atau mengada-ada ya. Kemudian kata Nabi adalah kabur dari medan perang dan sumpah palsu, mengambil hak orang muslim tanpa hak dengan sumpahnya. Demi Allah ini punya saya. Ya, atau apalagi dikatakan ke pengadilan, dia mengklaim ini tanah. Sekarang banyak begitu, ya. Buatlah dikatakan sertifikat palsu, bersumpah gitu ya, mengambil dikatakan harta milik orang lain. Ini kata tidak Allah ampun ini. Hati-hati ya. Kemudian juga mengatakan ya tentang keutamaan ya orang-orang yang menolak nih atau membela saudaranya. Kata Nabi apa? Man radda an ardi akhihi raddallahu an wajhi an-nar ya yaumil qiyamah. Barang siapa yang menolak membela kehormatan saudaranya. Ya. Artinya ketika ada teman kita digibahi, kita membelanya. Jangan gitulah. Udah, stop gitu ya. Jangan sampai teruskan. Tapi ya, man radda, barang siapa menolak, ya, membela gitu ya. Kehormatan saudaranya Allah bela, ya. Allah palingkan wajah dari neraka pada hari kiamat. Maka kita ketika ada orang mencerahkan keburukan sahabat kita, ya jangan ikut-ikutan, jangan ikut nimbrung atau nambah nggak boleh gitu. Lebih kita tinggalkan atau dikatakan ittaqillah.
tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi juga mengatakan ya dalam hadis yang lain ya, man nasara akhahul muslim bil ghaibi nasarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menolong saudara muslim ya, yang tidak ada di hadapannya yang kita tolong ya, maka Allah akan menolongnya fid dunya wal akhirah. Arti ketika ada orang menjelek-jelekan sama kaum muslimin, siapapun orang muslim ya, yang bersyahadatain, siapapun orangnya, kita wajib membela apa namanya, mereka kata innamal mu'minuna ikhwatun ya, adalah saudara ya. Kemudian bagaimana targhib fi sumti ya illa anil khair, anjuran untuk diam ya. Karena gibah ini kadang-kadang kita nggak terasa ya, nggak terasa ngobrol apa namanya, ceplok ngomongi teman kita, ini gibah. Maka Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyul muslimina afdal. Orang muslim yang bagaimana yang utama itu ya Rasulullah? Qala man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Muslim yang utama itu adalah muslim lainnya selamat dari lidah dan tangannya. Sekarang ini lidah dan tangan luar biasa. Ya. Kalau lidah perkataan. Kalau tangan apa sekarang ini? Ya, ngetik nih. Di medsos udah. Ya. Orang bisa perang gara-gara dikatakan tangan ini. Gara-gara lisan. Ya. Maka Nabi al-muslimuna man salimal muslimuna min lisani wa yadi, kata Nabi. Orang muslim yang utama itu adalah yang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Enggak pernah menyakiti muslim, yang lebih baik menyakiti dengan tangan atau dengan lisannya, kata Nabi. Wa fi riwayat kata Rasulullah, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang muslim itu adalah orang muslim yang lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Sedangkan orang yang hijrah adalah orang yang menjauhi apa yang Allah larang. Wa hajara ma nahallah, menghindari apa larangan Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan Nabi mengatakan, ya Rasulullah, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud ya, ayul amali afdal, amalan apa yang paling utama ya Rasulullah? Qala as-salatu ala waqtiha. As-salatu fi ala miqatiha. Salat pada waktunya. Sumamada, apalagi Rasulullah? Qala ayyusalliman nasu min lisanik. Orang selamat dari lisanmu. Itu Nabi amalnya paling afdal ya. Ya, orang-orang muslim selamat dari lisan kita ya. Bahkan dari Uqbah bin Amir, dia berkata, ya Rasulullah, man najat. Apa itu keselamatan ya Rasulullah? Ya. Karena kita kan tidak mungkin dari tadi tuh, karena di mana kita banyak gibah ini menjelekkan itu. Maka kata sahabatnya Rasulullah, wa man najat. Bagaimana cara keselamat? Bagaimana kita selamat tuh? Wa man najat, apa itu keselamatan? Ya, kalau Nabi ya, amsik alaika lisanak ya, wal yasaka baitak wabki ala khati'atik. Ini an-najat, ini keselamatan ya. Wa amsik alaika lisanak, apa artinya? Jaga lidahmu. Jadi kalau kita ingin selamat dunia wal akhirat, maka jaga lidahmu. Amsik alaika lisanak, jaga lidahmu, kata Nabi. Wal yasaka, baik dengan usahakan banyak tinggal di rumah. Ya. Jangan keluyuran. Karena kalau kita ketemu teman itu udah apapun akan disampaikan kan. Maka wal yasaka baitak, kata Nabi. Hendak usahakan banyak tinggal di rumah. Ya. Apalagi yang udah pensiun, udah gak usah banyak keluyuran gitu ya. Rumah, sholat, rumah, ini insya Allah selamat gitu ya. Karena kalau kita ketemu dengan teman-teman itu akan aja yang disampaikan itu. Ngomongin orang, tangan seterusnya. Maka Nabi mengatakan, kata kita, man najat ya Rasulullah, apa itu cara keselamatan ya Rasulullah? Kata Nabi, amsik alaika lisanak, jaga lidahmu. Ya. Usahakan banyak tinggal di rumah dan tangisilah kesalahanmu. Amsik alaika lisanak, wal yasaka baitak, usahakan ya banyak tinggal di rumah, kata Nabi
Ya. Kenapa? Kalau di rumah ya kita selamat dari orang mau selamat dari kita. Tapi kita keluyuran ya, orang tidak selamat dari kita atau kita selamat dari orang lain. Apa kita yang digibahi atau kita yang menggibahi orang? Itu kalau kita dikata keluyuran. Tapi kalau dari rumah, insya Allah selamat. Nabi mengatakan wal yasaka baitak, hendak usahakan banyak tinggal di rumah kata Nabi. Ya, kecuali dalam apa namanya orang kerja, gak mungkin kan? Ya. Artinya kalau dia tidak ada keperluan maka usahakan dikatakan banyak tinggal di rumah. Wabki ala dan tangisilah kesalahan. Wa fi riwayat ini juga mengatakan ya, tuba liman malaka lisanah wa wasah baitah wa baka ala khati'ah. Kata Nabi, tuba beruntunglah orang yang bisa menguasai lisannya, ya, orang yang banyak tinggal di rumahnya dan orang yang menangisi kesalahannya. Ya. Kita kadang-kadang sibuk dengan kesalahan orang lain. Ya. Dan pernah menyibuk dengan kesalahan diri kita. Maka Nabi mengatakan ya, tuba liman syaghala nas an nas. Ya. Itu berarti atas orang yang sibuk apa namanya dengan aibnya sendiri daripada menyibuki aib orang lain. Karena kita apa namanya orang aibnya kita urusi, aib kita pernah dijawab ini tidak benar ya. Kemudian juga ya, Nabi juga mengatakan dalam yang lain ya, man yadman li ma baina lihyatai wa ma baina rajlai adman lau ajr. Barang siapa yang menjamin untuk kata Rasulullah apa yang ada di antara dua bibirnya ya, dan di antara dua kakinya, aku jamin baginya surga. Maksudnya dari lisan dan kemaluan ya. Bahkan Nabi juga mengatakan ya, walladzi kata Abdullah bin Mas'ud, walladzi la ilaha illa ghairu ma 'ala al-ardi ma 'ala dhahril ardi min syai'in ahwaj ila tuli sijni min lisani. Kata Nabi, kata Abdullah bin Mas'ud, demi Allah ya, demi zat yang tidak ada ilah kecuali dia, tidak ada di permukaan bumi ini sesuatu yang butuh untuk kita jaga, ya, untuk kita jaga gitu ya, daripada lisan. Ya. Tadi ya, waladhi nafsi biadi atau waladhi la ilaha ghairuh ma 'alal ardi, ya, min syai'in ahwad, lebih butuh, tidak ada di permukaan bumi yang lebih butuh, ya, ila tulis ini untuk banyak kita tahan, kita jaga daripada lisan. Ya, maka subhanallah lisan ini luar biasa ya. Karena kata Nabi, orang siapa yang Allah jaga, selamatkan keburukan apa-apa yang diantara kedua janggutnya, kata Nabi, ya, keburukan diantara maka dakhalal jannah ya. Maka ketika Rasulullah ditanya oleh Sufyan bin Abdullah As-Suqafi, ya Rasulullah, murni hadisni bi amrin a'tasim bi. Sampaikanlah kepadaku satu perintah yang dengan itu aku akan akan berpegang teguh dengannya. Apa kata Nabi? Qala ya, kul rabbi Allah summa istaqim. Katakan Rabbku adalah Allah, kumohon istiqamahlah. Kemudian kata ya Rasulullah, ya, apa yang Anda takuti atas diriku ya Rasulullah? Ma akhafu ala ma takhafu alayya. Ma akhwafu ma takhafu alayya. Apa yang kau takuti atas diriku ya Rasulullah? Yang paling kau takuti ya Rasulullah, kata sahabat ini. Qala fa khadha bilisani, katanya hada. Ini yang paling aku takut atas dirimu, yaitu dikatakan lisan. Ya. Ini dikatakan tergelincir tidak sama dengan tidak berbahaya. Maka ada istilah tergelincirnya kaki lebih aman, ya, daripada tergelincir dikatakan lisan, ya. Maka lisan terlebih daripada tergelincir dikatakan kaki ya. Kalau kaki ya paling juga seminggu bengkak ya sembuh. Tapi kalau dikatakan lisan bisa bertahun-tahun, bisa dendam terus temurun nih kadang-kadang orang, karena sebab dikatakan lisan ini ya. Tip, ya, ada yang tanyakan?
ya dihapus saran itu. Dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan bisa di apa namanya di share kan kita apa namanya kita ngapus kan. Dapat dulu dikatakan kepada mereka, dia adalah apa namanya hoax, tidak benar gitu ya. Makanya kan awal kan biasanya kalau ada di share kan bisa dihapus kan, insya Allah kan. Ya. Kalau YouTube, ya Allah makanya itulah hati-hati. Maka fakir qabla ta'zim. Ya. Pikirlah sebelum kita berbuat. Ini kita pikir dulu. Jangan sampai setelah kita share baru kita nyesel. Ya. Biasanya setelah berbuat, ya, bukan sebelum. Maka ya kita kalau mau share ya yang baik-baik nggak masalah. Tapi kalau yang buruk-buruk maka jangan sampai. Kenapa? Kalau keburukan yang kita share itu yang disebut dengan sayyi'ah jariyah. Apa sayyi'ah jariyah? Dosa yang terus ngalir. Kalau kita YouTube bagus ya masalah kebaikan kita share maka hasanah jariyah. Kebaikan yang terus mengalir. Tapi kalau keburukan yang kita share itu maka sayyi'ah jariyah. Maka Imam Ghazali apa mengatakan ya beruntunglah ya orang yang mati ya kemudian dosanya ikut mati ya beruntung ya. Dan celaka kata beliau orang yang mati tapi dosanya terus mengalir. Kenapa? Karena ketika dia hidup melakukan suatu perkara yang apa namanya perbuatan yang banyak orang mengikuti atau menyebarkan keburukan tersebut. Maka Nabi mengatakan ya setiap ada pembunuh secara zalim maka anak Adam yang pertama mendapatkan dosa. Padahal berapa juta tahun anak Adam itu meninggal dunia. Tetapi dosa sampai masih ngalir itu. Ya. Tidak apa namanya ada pembunuh secara zalim maka dia mendapatkan dosa. Kenapa? Karena dia memulai mencontohkan pembunuhan. Itulah kata para ulama ada sayyi'ah jariyah, ada hasanah jariyah. Kebaikan yang terus mengalir, ada keburukan yang terus mengalir. Kalau bisa jadilah kita memiliki hasanah jariyah, jangan memiliki sayyi'ah jariyah. Ya, maka taubat pada Allah, hapus kalau yang mesti dihapus, kemudian taubat kepada Allah menyesali dan apa namanya sebarkan kebaikan. Bahwa itu adalah hal yang datang yang tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah yang sampaikan semoga bermanfaat ya. Kita itu alhamdulillah sudah tuh belek. Nah.